ya iku sing diarani pasar Dieng, pasar setan, ya kono kuwi. Kaget. Rahayu, salam jumpa buat semua sedulur. Dalam acara obrolan santai ini, tetap jangan lupa ngopi. Sambil ngopi, sambil ngobrol santai ya. Melanjutkan kisah cerita yang kemarinannya tentang pendakian pertama saya di Gunung Lawu, di Satu Suro. Langsung lanjut ya. Itu turunnya via mana sih? Kok lintas? Nah, lintasnya via mana? Cemoro Kandang? Bukan. Tapi via mana? Yaitu kita lintas via Ngendut. Mana sih Ngendut? Ya mungkin bagi beberapa pendaki juga udah gak asing ya mendengar kata Ngendut. Ngendut itu via Ngerambe. Ngerambe itu kecamatan ya, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi. Nah, emang kalau dari sebelah utara Gunung Lawu itu kan bagian dari Kabupaten Ngawi, itu ada 2 jalur, yaitu Ngendut dan Jogorogo. Nah, Jogorogo itu Serambang. Nah, saya bilang via itu bukan merekomendasikan buat semua pendaki, tapi ini perjalanan saya yang pernah lewat situ. Nah, yang belum pernah lewat situ jangan coba-coba untuk lewat jalur situ. Karena apa? Itu bukan jalur resmi. Ya, tapi sekarang saya juga belum tahu udah resmi apa belum 2 jalur itu. Karena sekitar 2 tahun ini saya belum lewat sana lagi. Nah, terus itu emang via Ngendut sama Jogorogo itu ada beberapa pendaki yang lewat situ, kemungkinan besar emang kebanyakan dari orang lokal ataupun orang-orang yang mempunyai ini ya, kepentingan tersendiri yang sebelumnya emang udah pernah lewat situ. Ya ada yang belum pernah lewat situ sama sekali, tapi ada yang mengajak orang lokal situ, kemungkinan juga ada. Tapi ya saya nggak merekomendasikan buat para pendaki untuk lewat situ. Lewat aja jalur yang resmi. Nah, saya lanjut dari Omaseng. Dari Omaseng itu kita mau turun, itu kembali lagi ke warungnya Mbok Yem. Kembali lagi ke warungnya Mbok Yem, terus makan dulu. Habis makan itu kemas-kemas, terus pamitan sama Mbok Yem. Mbok mau turun. Lewat ndi? Lewat Ngendut, Mbok. Hati-hati loh le. Nggih, Mbok. Terus akhirnya bapak juga pamitan. Mbok, pamit dulu. Ya, hati-hati. Tuntun anake. Ya, Mbok. Nah, akhirnya kan terus pamitan itu keluar warung langsung jalan, itu kembali lagi ke Omaseng. Nah, kenapa kok kembali ke Omaseng lagi? Pamitan sama yang Joko Buduk. Pamitan
tanya kan, Viandi Jogorogo apa Ngrambe, yang Ngrambe yang ngendut. Oh ya, hati-hati, moga gak udan ya. Iya. Ya, kan kalau yang Joko Buduk itu kalau ngobrol kan memang suaranya pelan, jadi ya habis pamitan itu terus langsung jalan itu setelah melewati beberapa turunan anak tangga yang jalannya nggak terlalu lebar. Nah itu mulai ada bebatuan ya, bebatuan itu ada yang bertumpuk-tumpuk dan ada beberapa banyak, ya nggak terlalu banyak sih, tapi ada pohon yang nggak tinggi, yaitu sekitar selutut. Nah di perjalanan situ, waktu melewati situ tuh berhenti karena pengen buang air kecil. Nggak boleh sama almarhum bapak, jangan di sini, ojo nang kene. Nggak apa pak, aku wis kebelet lho pak, tahan sik, engko nang ngisor, ayo ndang mlaku nek ngono. Oh iya pak, jadi emang nggak boleh buang air kecil di situ. Nah disuruh tahan dulu, ntar aja di bawah. Ini akan langsung, ya udah ayo langsung buru-buru jalan, terus ngelewatin beberapa anak tangga lagi ya turun. Nah dari situ berhenti, udah kamu agak ke sana ya turun, terus kamu kencing aja di situ, buang air kecil di situ. Oh iya pak, nah, buang air di situ. Nah buang air kecil di situ kan, setelah selesai itu saya nanya, kenapa pak nggak boleh buang air kecil di situ? Ntar aja bapak ceritain kalau udah istirahat. Ini kan jalan dulu, ntar istirahat santai bapak kasih obrolan sedikit. Oh iya pak. Nah, akhirnya kan jalan, sesampainya di Gupak Menjangan itu berhenti lagi. Setelah berhenti nggak lama jalan lagi, baru berapa langkah itu saya menginjak sesuatu, dan ternyata yang saya injak itu adalah kotoran. Saya langsung, wah ini siapa lagi orang buang kotoran sembarangan di jalan, keinjek kan. Itu bukan kotoran orang. Nah, apa itu? Kotoran macan. Langsung tuh merinding. Hah? Kok ada macan pak? Takut kan, karena mendengar itu langsung bulu kuduk itu terbangunkan, berdiri, mulai punya rasa takut. Akhirnya udah nggak apa-apa nak, yang penting jangan takut berlebihan. Ya pak. Nah dari situ kan terus diambilin air, terus cuci kaki. Nah terus langsung jalan lagi. Nggak lama, kenapa pak berhenti? Ntar dulu, sebenarnya bapak mau ke Sendang Macan. Lah kan airnya masih pak, ya kan buat jaga-jaga toh. Lah Sendang Macan mana pak? Tapi masuk ke dalam. Waduh pak, masuk ke dalam lagi. Dengar kata macan, mulai merinding lagi tuh. Udah mah nggak usah pak, diri aja ya udah, yuk lanjut lagi. Akhirnya lanjut lagi kan, nggak jadi ngambil air, lanjut lagi tuh. Sesampainya di ini ya, di Bulak Peperangan, itu di pertigaan, ya di tengah-tengah lah. Itu saya bengong. Wah, luas kayak lapangan, ini gitu. Luas kayak lapangan, rumputnya bagus. Padahal itu savana. Dulu ya emang nyebutnya rumput ya karena nggak tahu kan. Nah, jadi itu istirahat di situ tuh. Di titik tengah itu merupakan pertigaan. Ya kalau lurus itu ada jalan setapak yang kelihatan setapak. Terus kanan, yang kanan itu jalur ke Ngendut, yang jalur setapak yang lurus itu merupakan tembusan dari Cetok, jalur via Cetok. Nah dulu kan memang ya belum resmi ya. Itu di titik tengah itu terdapat salter kecil, ya cuma batang kayu yang
berdiri di situ ada 4, tapi nggak ada dampingan samping, itu nggak ada, cuma atapnya itu dari seng beberapa lembar gitu. Nah kita duduk tuh di situ, itu saya dikasih tahu sama almarhum bapak pas istirahat itu, nak ngopo kok kowe engke bapak larang nguyuh ning kono. Enten apa pak? Ya iku sing diarani pasar Dieng, pasar setan, ya kono kuwi. Kaget. Hah? Iku to pak? Lah kok gak ana pasare? Ane mah gak tahu ya. Kok gak ana pasare pak? Ya wong jenenge ae wis pasar setan. Lah kon ngarep ketok pasare piye to le? Oh iya pak. Ya kan namanya pasar setan ya. Jadi ya memang kasat mata. Jadi pasarnya itu nggak kelihatan. Kowe iso buka mata batinmu, kuwi yo iso ndelok aktivitas apa sing ana nang kono. Ya pak. Wong jenenge cik bocah ra njowo apa-apa. Ini namanya bocah yang belum tahu apa-apa ya. Nah, dari situ tuh pikiran mulai kacau. Bulu kuduk sering bangun, sering berdiri ya. Berdiri terus mulai timbul rasa-rasa takut itu. Tapi alhamdulillahnya apa, almarhum bapak itu selalu ngasih arahan. Wajar nak kamu takut, wajar, nggak apa-apa. Yang penting satu, jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Orang takut itu larinya ke otak, ke pikiran. Jangan sampai timbul halusinasi dalam pikiran kamu. Oh ya pak. Nah dari situ kan ada pengetahuan, ada ilmu yang bisa dipelajari. Oh iya. Nah akhirnya kan mulai biasa lagi tuh, nggak terlalu takut ini, nggak, udah biasa lagi. Lah nggak lama itu ada satu orang bapak-bapak, ya udah tua juga, kemungkinan waktu itu emang umurnya itu lebih tua dari almarhum bapak. Nah dia itu dari Via Ceto, ya emang Via Ceto itu dulunya belum resmi tapi udah ada jalur dari situ. Dia sendiri itu jalan dan istirahat juga satu tempat sama kita, istirahat ngobrol tuh, kenalan ya, ngobrol, setelah ngobrol dia langsung pamitan lanjut menuju Hargo Dalem. Kita juga langsung turun, tapi turunnya kita itu di pertigaan itu kita ngambil kanan. Setelah ngambil kanan langsung jalan kan, jualan. Itu medannya apa? Medannya tanah. Ya pas melintasi dari pasar setan sampai Bulak Beberangan itu kan cadas yang kita lewati itu. Nah itu terus langsung tanah terus turun. Nah itu pas baru beberapa meter itu jalannya udah nggak kelihatan, jalannya udah ketutup rumput. Ya mungkin karena jalur yang paling jarang dilewatin orang ya waktu itu, makanya itu jalurnya ketutup rumput. Aduh pak, jalurnya nggak kelihatan. Nah dari situ langsung dikasih tahu, tetap kamu yang depan, bapak di belakang kamu. Jalannya pelan-pelan, jangan terlalu tinggi kamu angkat kaki, jangan melebihi 1 jengkal. Nah kenapa pak? Kalau kamu ngangkatnya terlalu tinggi, ya kan, pas kamu menginjak tanah, yang kamu injak itu rata. Kalau ada cekungan atau ini kayak tangga, kamu gimana? Pasti kamu jatuh, bahkan bisa kesleo ataupun engkel. Oh iya pak. Nah, terus gimana jalannya pak? Agak diseret, jadi napaknya pelan-pelan sambil kaki itu bisa sambil buka rumput. Oh iya. Nah dari situ kan ada pelajaran yang bisa saya pelajari pak. Nah, akhirnya apa? Jalan pelan-pelan itu sambil kaki itu buka rumput, nyemparin rumput lah. Nah nggak lama itu ada batang kering
langsung itu kita patah, terus kita gunakan buat buka rumput. Kita terus jalan itu kan sambil bukain rumput. Nah sesampainya di ini ya, kayak ya tikungan, tapi enggak gini langsung, tikungannya itu langsung matah gini. Pas sampai situ udah mulai kelihatan di jalannya, tapi turunnya itu enggak berupa tangga gini, enggak turun langsung. Nggak taunya itu merupakan aliran air. Kalau musim hujan itu dilalui aliran air, jadi kegerus ya, lumayan agak dalam ya, kalau selutut ada itu. Iya, jalan pelan-pelan itu sampai kepleset berapa kali. Kamu nggak apa-apa kan? Alhamdulillah Pak, nggak apa-apa, cuma leset-leset dikit, perih dikit doang. Ya udah kalau gitu lanjut aja, langsung lanjut kan, lanjut. Ditanya lagi, nah habis ini mental kamu tambah lagi, lebih semangat lagi. Karena apa? Ntar habis ini kamu akan tahu medannya seperti apa. Oh iya Pak, siap. Nah, gitu kan. Nggak taunya setelah jalan, gila, bener-bener gila, banyak yang namanya batang-batang pohon itu melintang yang nutupin jalan. Sampai berapa meter itu jauhnya. Itu nggak taunya ondorante. Waktu dulu itu almarhum bapak itu nyebutnya itu ondorante. Ini ondorante. Nah, ondorante itu kalau via Jogorogo sini ondorante. Nah, ntar kalau suatu saat kamu melakukan pendakian via Cemoro Kandang, kamu juga akan melewati ondorante juga. Sama Pak? Enggak, beda. Ntar kamu akan tahu sendiri. Oh iya Pak. Lalu dari situ kan terus lanjut tuh jalan. Ini gimana ini jalannya kan gitu kan, bingung. Jalannya gimana nih? Nunduk, ngerayap, nunduk, ngerayap. Jadi gitu kan jalannya. Kayak orang mau perang, kayak latihan itu. Ngerayap. Berdiri lagi berapa langkah, ngerayap lagi ya gitu. Baju ini sampai kesangkut-sangkut. Nah, setelah lewat dari situ kan istirahat. Pak, bener-bener, tapi nggak boleh ngeluh ya. Insya Allah Pak nggak ngeluh, tapi malah senengnya apa ya, karena mungkin baru pertama ya, memang punya keinginan juga pengen menjadi seorang pendaki, makanya itu kan seneng. Biarpun itu sengsara juga ya, emang kalau orang naik gunung sih nggak ada yang ini ya, secara perjalanan itu nggak happy, capek iya. Nah, dari situ kan istirahat, lanjut jalan. Itu sesampainya ya, karena itu satu pos ya, ada satu pos di situ ya, saya sebut aja pos 1 ya, karena ada satu pos di situ. Yaitu bangunannya, shelternya itu sederhana banget. Tempat yang nggak terlalu lebar, pas di pinggir jalan, pas tikungan gitu. Itu ada satu tempat, itu cuma beberapa atap seng ya. Nah, duduk di situ, istirahat, duduk di situ saya sambil rebahan kan, karena pinggang juga lumayan agak pegel, agak linu. Nah, akhirnya itu pas baru rebahan gini, lihat atas itu ada yang gantung. Pak, apa itu? Ambil aja. Ambil kan, nggak taunya itu ketupat sama ini ya, ketan. Ini punya siapa Pak? Udah ambil aja, nggak apa-apa. Itu ya kemungkinan kemerenannya kalau nggak orang naik ya pas turun. Biasanya bekalnya sisa, ya daripada dibuang biasanya emang digantung. Kalau nggak diikat di pohon, emang kalau ada tempat kayak gini, shelter kayak gini itu digantung. Jadi suatu saat ada orang yang melintas, entah esokannya, itu bisa dimanfaatkan, jadi berguna.
jadi nggak dibuang begitu saja. Oh gitu toh Pak, ya kalau kamu mau nggak apa-apa, kamu makan aja. Nah, akhirnya kan saya ambil satu itu, ambil yang ketupat, saya ambil, saya gigit keras, di gigi itu sampai sakit. Ih sakit, aduh keras Pak. Ya iyalah, pelan-pelan. Oh namanya ketupat, kalau kena dingin ya agak beku. Iya ya, ya udah. Tapi nggak boleh dibuang waktu itu, jangan kamu buang. Nggak apa-apa, bawa sambil turun. Kamu pegang aja ya. Akhirnya kan nggak saya buang tuh, turun, tetap saya pegang itu. Turun lanjut perjalanan turun. Ya, Mas sambil megang ketupat kan, jalan. Nggak lama itu ketupat udah mulai agak lunak. Saya makan sampai habis, nah terus berhenti kan. Nah, dari situ kan istirahat, lanjut jalan terus. Itu sekitar ya jam 5 lah. Jam 5 itu jumpa di itu, pas di situ ada kali. Wah ada kali ini, istirahat. Pak aku pengen mandi. Ya mandi ya, nek we adus nang ngisor ya, sing ngisor aja sing dhuwur. Lah ngopo Pak, awakmu kan reget. Oh iya Pak, kenapa itu suruh mandi di bawahnya? Karena emang badan saya kan kotor, banyak tanah kan, pada nempel-nempel itu. Suruh mandi di bawah, itu nggak taunya karena atas itu alirannya kan airnya bersih tuh, nggak taunya itu sering kalau ada pendaki lewat situ pasti ngambil air di situ. Makanya saya mandinya disuruh di bawah ya Pak. Nah habis mandi itu kebetulan emang jerigen kan tinggal setengah tuh airnya, tinggal setengah, ya udah sisa lagi, udah keminum lagi kan. Tiap jalan itu tinggal sedikit. Nah pas mau lanjut itu, habis mandi mau lanjut jalan, penuhin lagi tuh air, penuhin lagi. Habis penuh langsung nyoba minum air yang langsung dari aliran kali itu kan, seger ya karena airnya juga dingin, seger ya, merupakan air alami ya dari sumber mata air langsung. Nah, terus jalan ketemu di pertigaan. Pak ini yang mana? Yang lurus itu nganan ke Serambang. Kalau nggak gitu itu bisa tembus kebun kopi. Ntar kamu kalau itu lurus bisa tembus kebun kopi. Nah oh ya lewat sini aja Pak, enak kan lewat kebun kopi kan gitu kan. Emang daerah situ ada sebuah perkebunan kopi ya, tapi tetap pas waktu kita melintas itu sepi, sama sekali nggak ketemu sama orang, nggak jumpa. Nah, terus lanjut itu emang tujuannya di Ngendut, tapi salah jalan, nyasar sampai di hutan pinus atau hutan ini ya, Cemoro ya. Nah kebetulan mungkin kalau siang hari itu merupakan aktivitas warga. Karena apa? Pas kita melintas di hutan pinus itu pohonnya itu ada sadapan, jadi ya mungkin perkebunan ya, disadap buat diambil getahnya. Nah, dari situ kan ada jalan tuh, yaudah Pak ngikutin jalan ini aja. Ya nyasar sih nyasar, tapi nggak tersesat. Beda ya, orang kesasar sama orang tersesat itu berbeda. Kalau orang tersesat itu nggak menemukan jalan, kalau orang kesasar tetap melewati jalan, cuma beda salah jalur kan, itu nyasar. Jadi dari situ kan ikutin jalan terus. Itu sehabis maghrib baru kita sampai kampung. Yang ternyata Gunung Lawu itu menyimpan banyak banget misteri. Misteri apa sih? Tapi beda tanggapannya ya. Saya menyebut misteri itu karena satu, banyaknya sejarah-sejarah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari
saat kita melangkahkan kaki menuju puncak Gunung Lawu, puncak Hargodalem, Hargodumilah, Hargodumiling, itu ternyata merupakan tempat-tempat yang disakralkan. Karena apa? Karena merupakan tempat-tempat para leluhur kita. Nah, kisah itu akan saya ceritakan di perjumpaan kemudian harinya lagi ya. Itulah perjalanan saya awal kalinya melakukan pendakian ke Gunung Lawu perdana. Ya, ternyata ada pelajaran-pelajaran dalam perjalanan yang bisa dipelajari. Ternyata banyak ilmu, banyak pengetahuan tentang alam, tentang perjalanan hidup. Ya emang setiap orang itu mempunyai cara masing-masing, mempunyai pengetahuan masing-masing. Nah, bahkan mungkin pengetahuan yang saya ambil dari perjalanan saya sama pengetahuan yang saudara-saudara ambil dari perjalanan saudara itu mungkin juga berbeda. Nah, dari sini semoga pesan-pesan saya ada sedikit banyaknya manfaat. Jadi pesan saya buat semua sedulur para pendaki, pertama, tetap utamakan safety itu adalah diri sendiri. Kenapa safety itu kok diri sendiri? Karena perlengkapan yang kita punya itu penunjang, alat bantu buat melindungi diri kita sendiri. Jadi apa yang utama? Tetap yang dilindungi itu adalah tubuh kita, diri kita. Jadi yang safety yang utama itu tetap diri kita dulu. Diri kita udah safety, yang terutama kesehatan ya, kesehatan fisik itu kalau udah oke lah kita melakukan perjalanan. Jadi baru ditunjang dengan peralatan atau perlengkapan pendakian yang kita punya. Jadi itu hanya terutamakanlah safety itu adalah diri sendiri. Ya sedikit banyaknya ini ya, pesan-pesan ini semoga ada manfaat yang bisa dimengerti. Dari sini saya akhiri dulu perjumpaan saya. Semoga ada manfaat buat semua pemirsa. Rahayu.